Halo, selamat malam kepada sahabat-sahabat saya dan mungkin orang di luar sana. Kembali lagi bertemu dengan saya, Wayan MD. Pada topik kali ini saya akan mencoba membahas tentang penyebab utama pemerkosaan yang terjadi pada wanita. Tapi sebelum kita masuk ke topik tersebut, ada baiknya dulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pemerkosaan tersebut. Di sini pemerkosaan dalam arti luas ya, jadi merupakan suatu pemaksaan ya, atau kekerasan atau tindakan kriminal yang berwatak seksual ya, dalam bentuk apapun yang terjadi pada wanita tanpa mendapat persetujuan dari wanita tersebut atau yang tidak disetujui. Itu pengertian secara umumnya, tapi menurut pasal Undang-Undang KUHP 285, yaitu pemerkosaan merupakan proses kriminal ya, jadi yang seksual, di mana terdapat pemaksaan penetrasi ke dalam vagina wanita. Jadi seperti itu. Tapi menurut saya ya, dalam Undang KUHP 285 ini artinya cukup sempit ya, hanya sebatas penetrasi ke dalam vagina wanita. Selain itu tidak dianggap pemerkosaan ya, jadinya artinya seperti itu. Jika selain penetrasi ke vagina wanita itu tidak dianggap pemerkosaan. Tapi dalam, kalau tidak salah, Komnas Perempuan ya, pemerkosaan itu bukan hanya sebatas dari penetrasi ke dalam vagina wanita, tetapi apapun ya, dalam lubang anus ya, jadi semacam selain dari vagina ya, tentang pemerkosaan tersebut. Nah, pemerkosaan pada wanita ini biasanya terjadi pada siapa saja ya, apakah pada anak-anak ya, lalu pada penderita difabel atau difabel, kalau tidak salah itu. Pada penderita difabel itu kita bisa artikan sebagai dimana seseorang yang mengalami posisi difabel itu dimana orang yang mengalami penderita difabel itu ya, mengalami keterbatasan mental. Jadi orang yang difabel itu tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa mengekspresikan apa perasaannya. Jadi otomatis itu menjadi salah satu sasaran dari pemerkosaan ya, target pemerkosaan. Selain penderita difabel, pada anak-anak juga sudah ya, jadi ada orang tua ya, atau manula. Jadi siapa saja bisa kena, tidak memandang kelas, suku, gender, dan apapun. Bahkan itu bisa terjadi pada pria. Jadi apakah kalian masih ingat tentang kasus Roy, kalau nggak salah Roy Sinaga ya, yang studi di Inggris itu, yang memperkosa banyak pria di Inggris kalau tidak salah itu. Tapi kali ini saya khusus membahas pemerkosaan yang terjadi pada wanita. Nah, penyebab pemerkosaan, jadi banyak sekali penyebabnya ya. Salah satunya yaitu tentang cara berpakaian pada wanita. Cara berpakaian pada wanita, contohnya seperti berpakaian minim ya, bahkan yang transparan, itu salah satunya dapat menggoda pria-pria ya untuk berhasrat seksual, sehingga akhirnya terjadi pemerkosaan. Nah, dari sana bisa kita lihat pada wanita yang menggunakan pakaian minim atau pakaian transparan, itu peluangnya biasanya lebih besar ya. Bahkan kasusnya kerap sekali kita lihat penyebab dari pemerkosaan ya
awalnya dari pria pelaku ini ya, melihat si korban ini menggunakan pakaian yang minim, jadi pakaian yang transparan juga. Jadi seperti itu. Lalu kasus pemerkosaan yang kedua ya, yang secara umumnya itu kita bisa lihat atau dengar dari orang-orang terdekat biasanya. Itu yang kedua yang saya dapat infonya. Orang-orang terdekat contohnya seperti ada hubungan keluarga, rekan kerja, atasan, ya bahkan saudara. Jadi semakin intens kita berinteraksi ya, jadi kita tahu juga kehidupan orang tersebut bagaimana, kesehariannya bagaimana. Lalu jika di sana terdapat celah sedikit pun, nah di sanalah ada aksi pemerkosaan. Maksudnya di sana ada peluangnya ya, orang tersebut melakukan tindak pemerkosaan. Biasanya dari orang terdekat ini secara tidak sengaja orang tersebut memendam rasa ya, tapi bukan dibilang rasa cinta atau apa, bukan, tapi lebih hasrat seksual. Jadi seperti itu. Memang kalau dipikir dari luar itu kita tidak bisa melihat atau sulit ya jadi menebaknya, apalagi orang yang pintar menyimpan emosi ya. Dari luar dia biasa saja, baik dengan kita, dekat dengan kita, tetapi di dalam hatinya kita tidak tahu bagaimana yang ternyata dia menyimpan perasaan negatif atau pikiran negatif, sehingga dia menuju ke arah pemerkosaan tersebut. Ya, jadi dari pertama itu tentang cara berpakaian, lalu yang kedua tentang orang-orang terdekat ya, bagaimana kita berinteraksi, lalu yang ketiga itu dari kelengahan kita ya. Dalam artian kelengahan kita itu contohnya seperti ini. Pencuri ya, dari pencuri yang awalnya ingin mencuri barang atau sesuatu di rumah kita, tapi ketika kita tertidur ya, pencuri tersebut melihatnya dan ya bam, terjadi pemerkosaan. Apalagi yang dilihat pencuri itu adalah wanita yang menggunakan dress minim atau transparan. Bahkan walaupun wanita yang sedang tertidur tersebut tidak menggunakan pakaian tidur atau dress yang transparan, ya tetap saja ya, di mana ada kesempatan dan peluang, di sanalah terjadi aksi tersebut ya. Lalu gitu, kita juga tidak tahu ya, jadi seperti itu namanya musibah ya. Jadi tidak menyangka walaupun wanita tersebut menggunakan dress transparan ataupun pakaian lengkap, meskipun jin menggunakan celana jeans misalnya, ya tetap saja terjadi pemerkosaan karena ada peluang. Misalkan pada malam hari pencuri tersebut ya, apalagi dalam rumah kosong, hanya ada wanita sendiri di rumahnya, ya sudah terjadilah kasus tersebut. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu dari jalanan atau lingkungan luar ya. Jadi seperti itu, jadi serangan dari luar, dalam artian ya di lingkungan luar, wanita tersebut ada di lingkungan luar. Contohnya wanita yang berjalan sendirian pada malam hari apalagi, nah dari sanalah ada celah ya. Ya jadinya terjadi aksi tersebut. Wanita yang sedang sendiri berjalan apalagi pada malam hari dalam kondisi yang sepi, nah di sanalah jadi celah terjadi aksi pemerkosaan. Meskipun pria tersebut sendiri, apalagi dia beramai-ramai. Itu kalau tidak salah itu ada 4 penyebab pemerkosaan ya, tapi di sini akan saya bahas yang utama. Dan dari keempat penyebab tersebut,
menurut saya tidak ada yang masuk ke dalam penyebab utama dari pemerkosaan di sini. Menurut saya, ya pendapat saya pribadi, ini penyebab utama dari kasus pemerkosaan adalah dari pria tersebut ya. Penyebab utamanya adalah dari pria tersebut. Maksudnya di sini adalah kurangnya kesibukan. Ya, jadi kurangnya kesibukan menyebabkan salah satunya adalah pemerkosaan tersebut. Ini yang menurut saya merupakan penyebab utama dari kasus pemerkosaan. Ya, orang tersebut dia tidak sibuk. Jadi dia tidak memikirkan kegiatan atau apa plan selanjutnya. Jadi otomatis orang tersebut yang tidak sibuk ya, dia memiliki pikiran yang ngawur ya, jadi pikirannya kemana-mana. Jadi kembali lagi ke hasrat manusia ya. Jadi salah satunya untuk ingin berkembang biak ya, walaupun salah satunya itu menyangkut harta, tahta, dan wanita. Mungkin ke wanitanya ini dia yang dominan, hasrat seksualnya. Jadi kalau pikiran yang tidak sibuk atau bagaimana, otomatis ya hasrat seksual. Kalau kasarnya dibilang ya, jika orang tersebut sendiri ingin mengisi waktu, pasti salah satunya ke masturbasi jadinya ya, seperti itu, atau kita sebut sebagai bahasanya coli. Nah, yang negatifnya, yang parahnya ya pemerkosaan. Jadi seperti itu. Kita ambil saja contohnya di negara lain yang sibuk ya. Contohnya ini, contoh kecilnya. Contohnya adalah negara Jepang. Jadi negara Jepang merupakan salah satu negara maju di mana tingkat pertumbuhan penduduknya itu sangat kecil sekali, 0, sekian ya, saya kurang tahu tepatnya berapa. Nah, di sana tekanan hidupnya sangat tinggi ya, persaingannya sangat tinggi, bahkan harga juga sangat mahal, biaya hidup juga sangat tinggi, dimana dengan kondisi tersebut memaksa orang-orang untuk memutar otaknya ya. Bisnis apapun dilakukan, apapun cara dilakukan untuk bertahan hidup, persaingan juga sangat ketat, sehingga banyak orang stres, banyak pikiran ya. Selain itu sibuk ya. Kalau orang yang memiliki pekerjaan atau bisnis ya, otomatis sibuk di negara tersebut ya. Jadi sibuk mengembangkan bisnisnya dan apapun. Kalau misalkan yang tidak memiliki ya pasti stres. Nah, jadi pikiran yang tidak fokus ya, jadi pikiran yang tidak sibuk, itu yang menurut saya menyebabkan terjadinya proses atau tindak kriminal pemerkosaan yang menimpa pada wanita ya. Jadi seperti itu menurut saya, dilepas dari penyebab-penyebab yang sebelumnya ya, dimana mungkin masyarakat bilang, oh salah wanitanya, berpakaian tidak etis, atau berpakaiannya yang jorok, atau berpakaian terlalu terbuka. Menurut saya sih itu sah-sah aja sih wanita ya, terserah, tapi dalam batas-batas tertentu. Mungkin di negara timur ya mungkin tidak etis menggunakan pakaian tersebut, jadi seperti itu. Mungkin di negara barat seperti di Amerika atau yang lainnya, menurut saya nggak masalah ya. Jadi seperti itu. Mungkin budayanya yang budaya bebas yang mempengaruhi, sedangkan budaya timur kita harus menggunakan pakaian sopan. Kalau pendapat pribadi saya sih sah-sah aja, itu hak wanita ingin menggunakan pakaian apa, tapi memang itu kan haknya dia, hak asasi dari wanita tersebut ingin menggunakan baju seperti apa. Memang masalahnya ini di prianya ya. Ambil saja saya contoh negara Jepang, negara maju. Coba lihatlah contohnya negara maju ya. Kita sedikit bercermin dari negara atau orang-orang yang maju di Jepang. Memang tidak sama, tapi bisa kita ambil pelajarannya ya. Jadi seperti itu. Nah,
itulah penyebab utama yang dapat saya paparkan. Lalu dari dampak dari pemerkosaan ini banyak sekali, salah satunya adalah menyebabkan depresi ya. Jadi depresi, lalu itu secara mental, lalu kalau secara fisik otomatis terjadi pendarahan di vagina, lalu memar, ya luka-luka, lecet dan sebagainya, itu sudah pasti. Tapi yang paling banyak di sini adalah kasus pemerkosaan, dampaknya menyebabkan depresi yang berkepanjangan, ya bahkan frustasi dan sebagainya, lebih ke mental ya. Jadi seperti itu. Apalagi itu terjadi pada anak-anak sekolah, dalam usia sekolah, itu juga sangat membahayakan ya. Nah, lalu solusinya, jika seandainya korban perkosaan ya, apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan jika seandainya kita menjadi korban pemerkosaan. Dan mungkin yang kita lakukan pasti kita akan ke kantor polisi ya. Saya rasa itu tidak banyak dilakukan karena mungkin ya mereka malu atau dan sebagainya, sehingga tidak bisa melapor ke kantor polisi. Kalau seandainya korban pemerkosaan ya, jadi seandainya kita jadi korban pemerkosaan, mungkin bisa ke UGD terdekat atau ke rumah sakit ya, untuk menjalani proses medisnya ya, surat keterangannya, beberapa surat keterangan bahwa terjadi ya, mendukung proses-proses tersebut ya. Jadi oh iya, saya lo diperkosa, ini ada surat keterangannya dari dokter. Lalu kalau setelah itu bisa ke kantor polisi. Lalu mungkin kalau seandainya tidak ke rumah sakit, bisa mengunjungi psikiater ya. Jadi di sana beban mental kita diringankan ya, dalam artian menjalani proses perawatan. Nah itu dia ya, penyebab utama dari kasus-kasus pemerkosaan yang menimpa wanita. Jadi jika ada pertanyaan atau yang lainnya bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Maaf jika saya berbicara terbata-bata karena saya mau video yang malam-malam sekali ya, jadi mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Dan kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye bye.